Puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun saudara berada, saya harap saudara semua ada dalam keadaan sehat, sukacita, dan tetap semangat. Kami dari BIC Salom mengucapkan selamat bertemu lagi dalam online service live Facebook. Saudara-saudara, luar biasa sekali pemeliharaan Tuhan atas kita. Hampir 9 bulan lamanya kita menghadapi masa-masa yang sulit. Tapi bagi orang percaya, Allah melalui Roh Kudus memampukan kita untuk bertahan akibat COVID-19 yang melanda dunia ini. Karena saudara sekalian, karena Tuhan tetap beserta dengan kita. Hanya Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan kita. Bersandarlah pada Tuhan sampai keadaan kita dipulihkan dan kembali menjadi normal. Tuhan tetap bersama dengan kita. Mari saudara-saudara, kita akan siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh untuk menerima firman Tuhan yang merupakan kekuatan baru bagi kita dan tuntunan untuk hidup kita. Karena hanya dekat dengan Allah saja kita tenang, saudara sekalian. Karena dari Dialah keselamatan kita, kita tidak akan goyah selama-lamanya, saudara. Tuhan, aku tetap percaya kepadamu. Ada amin, saudara? Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Sekali lagi kita nyanyikan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Apakah kita percaya dekat dengan Allah ada ketenangan jiwa? Kita nggak khawatir, nggak takut.
menghadapi apa yang ada di hadapan kita. Dekat dengan Allah, maka ada keselamatan bagi jiwa kita. Dekat dengan Allah, kita tidak akan pernah goyah karena lelah, karena takut apa yang ada di hadapan kita. Karena Dia gunung batu kita, Dia kota benteng kita yang kuat. Apakah kita percaya dekat dengan Allah, mendatangkan kebaikan bagi kita? Mari kita sama-sama. Saat ini kita akan sama-sama menyanyikan satu nyanyian iman di dalam penyembahan kepada Tuhan. Lord, I will trust in you. 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 My heart will trust in you. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. My heart will trust in you. Nyanyikan kembali nyanyian ini. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. My heart will trust in you. My heart will trust in you. My heart will trust in you. Oh, haleluya. Haleluya. Inilah nyanyian iman kami. Oh Tuhan, kami muliakan nama-Mu. Kami agungkan nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami muliakan nama-Mu. Kami agungkan nama-Mu. Kami tinggikan nama-Mu. Engkau yang layak untuk ditinggikan. Engkau yang layak untuk ditinggikan. Kami muliakan nama-Mu. Haleluya. Haleluya.
Biarlah pujian kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Haleluya. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. My heart will trust in you. My heart will trust in you. Hallelujah. Haleluya, Yesus. Kami mengimani Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Dekat dengan Engkau ada ketenangan jiwa. Ada keselamatan jiwa kami. Yesus. Dekat dengan Engkau, Bapa. Aku tidak akan goyah. Benar Yesus. Haleluya. Tidak akan merasa lelah dalam hidup ini. Aku tidak akan merasa gentar. Benar Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkaulah yang menjadi pembela kami. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami serahkan di dalam tangan Bapa. Kesempatan ini kami mengucap syukur. Kami boleh beribadah bersama-sama. Kami boleh memuji nama-Mu dengan pujian iman yang kami naikkan bersama-sama. Karena kami percaya kepadamu. Tak akan kuragu. Kami percaya kepadamu, Bapa. Kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang pada saat ini disenangkan hati-Mu melalui ibadah ini. Terima kasih Bapa. Berkati firman-Mu yang akan disampaikan pada saat ini. Dan biarlah firman ini boleh membersihkan hidup kami daripada segala kekotoran dosa. Pikiran yang kotor, hati yang kotor. Supaya kami boleh berlayak di hadapan-Mu. Dan kami serahkan firman ini dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau sendiri Tuhan mengukirkan pada tablet hati kami. Supaya firman Tuhan tetap tinggal di dalam hati kami untuk selama-lamanya. Biarlah Roh Kudus yang akan memeteraikan firman ini. Supaya melalui firman ini maka mujizat daripada Tuhan meneguhkan firman ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami sudah berdoa. Amin. Nah, saudara sekalian, firman Tuhan pada kesempatan ini adalah mengenai perumpamaan anak yang terhilang. Sekali lagi, perumpamaan anak yang terhilang. Dan dasar daripada firman Tuhan saya ambil di dalam Lukas 15 ayat 11 sampai ayat yang ke-32. Saya tidak akan membacakan saat ini keseluruhannya, tapi per ayat saya akan membacakan seiring dengan khotbah yang disampaikan. Nah, saudara sekalian, ketika saya menggumulkan khotbah ini, anak yang terhilang,
mendadak saya mengalami satu kejadian bahwa benar-benar yang saya alami, di mana dompet saya terhilang pada hari Jumat. Ketika mau membeli susu, saya dan istri menyadari wallet saya tidak ada di kantong belakang saya. Kami berdua pada saat itu sangat panik. Dan yang membuat panik, karena ada uang, ada kartu kredit, bahkan kartu medikal dan ID, kami hanya bisa berteriak-teriak kepada Tuhan untuk menolong kami. Secara manusia, mustahil kami bisa menemukan itu kembali. Kami ingat sebelum ke grocery, kami sempat mengisi bensin. Kemudian kami coba kembali ke gas station untuk menanya kepada kasir apakah melihat dompet laki-laki warna hitam. Dan terpuji nama Tuhan. Haleluya. Kemudian ia memberikan dompet itu kepada kami. Yang hilang benar-benar diketemukan. Dan tidak ada satupun yang terhilang di dalamnya. Ini mujizat daripada Tuhan yang Tuhan lakukan untuk kami berdua. Dompet yang terjatuh diketemukan oleh orang. Namun kami bisa mendapatkan kembali. Ini hal yang mujizat, saudara sekalian. Terpujilah nama daripada Tuhan. Anak terhilang merupakan perumpamaan Yesus setelah perumpamaan domba yang hilang dan uang dirham yang hilang. Di dalam perumpamaan anak yang terhilang, sosok Bapa adalah Allah yang berkuasa, Allah yang kita kenal di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dikatakan bahwa ada seorang bapa memiliki 2 anak. Tidak disebutkan, saudara sekalian, nama daripada si anak. Apakah namanya si Slamet? Apakah namanya si Ping-an? Tidak disebutkan, tetapi hanya disebutkan di dalam Alkitab, yaitu nama anak yang pertama adalah si sulung, dan anak yang kedua adalah si bungsu. Banyak orang yang menafsirkan 2 anak tersebut mewakili baik orang-orang Yahudi dan juga yang bungsu adalah bangsa-bangsa lain yang bukan Yahudi. Karena Allah adalah pencipta semua umat manusia. Dan dia merupakan Allah daripada umat manusia. Di dalam Roma 3 ayat 29 dikatakan, atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga Allah bangsa-bangsa lain. Sehingga banyak orang menafsirkan perumpamaan anak terhilang merupakan perumpamaan pertobatan bangsa-bangsa lain untuk percaya Yesus sebagai juru selamat. Namun bila kita amat-amati perumpamaan sebelumnya, kata terhilang bukan hanya berbicara tentang bangsa-bangsa lain, dunia kafir yang tidak mengenal Allah pencipta mereka, tetapi juga berbicara tentang orang-orang Kristen yang hidupnya tersesat, tidak berjalan di jalan yang benar.
Akibatnya, baik yang tidak mengenal Yesus maupun yang mengenal Yesus tetapi hidup tidak di dalam kebenaran Allah akan binasa di dalam penghukuman Allah yang kekal. Ini peringatan bagi kita untuk mengenal dan percaya Yesus dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Dikatakan di dalam perumpamaan ini, sekali lagi, ada orang yang memiliki 2 anak laki-laki, yang sulung dan yang bungsu. Nah, di dalam Lukas pasal 15 ayat yang ke-11 dikatakan, Yesus berkata lagi, ada seorang yang mempunyai 2 anak laki-laki, yaitu si sulung dan si bungsu. Dan anak-anak ini memiliki 2 karakter yang berbeda. Coba perhatikan. Karakter yang sulung adalah karakter yang baik. Saya katakan tidak semua orang sulung memiliki karakter yang baik. Tapi ada orang yang sulung memiliki karakter yang baik. Dan di dalam perumpamaan ini dikatakan bahwa anak yang sulung memiliki karakter yang baik. Dan karakter apa yang dimilikinya? Kalau kita melihat bersama-sama saudara sekalian, di dalam ayat yang ke-12, dikatakan kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi milikku. Jadi yang sulung tidak istilahnya tergesa-gesa untuk meminta warisan kepada bapaknya. Karakter si sulung adalah karakter sabar. Karena dia tahu bahwa tidak sopan untuk meminta warisan selama bapaknya itu masih hidup. Yang kedua, saudara sekalian, karakter daripada yang sulung dikatakan di dalam Lukas pasal yang ke-15. Di dalam ayat yang ke-29, saya akan bacakan ayat ini. Dikatakan, tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani bapak. Jadi si sulung melayani kepada bapaknya. Dia bekerja untuk bapaknya selama bertahun-tahun. Yang ketiga, saudara sekalian, dikatakan di dalam Lukas pasal 15 ayat 29, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Si sulung merupakan anak yang dengar-dengaran. Dia melakukan apa yang menjadi perintah daripada Bapa. Bukankah kalau kita melihat karakter anak yang sulung ini, dia adalah merupakan seorang anak yang filial, yang anak yang baik terhadap bapaknya. Kalau saudara memiliki anak yang memiliki karakter yang baik, bukankah itu menjadi sukacita yang besar bagi saudara? Sekarang kita melihat karakter anak yang bungsu. Dikatakan, saudara sekalian, di dalam Lukas 15, ayat yang ke-12 tadi dikatakan, lalu kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi bagianku. Anak yang bungsu tidak memiliki kesabaran.
orangnya suka kesusu, orang Jawa mengatakan. Tidak sabar menunggu sampai ayahnya meninggal. Dia menuntut harta warisan kepada bapaknya. Lalu hal yang kedua, saudara sekalian, dikatakan di dalam Lukas 15 ayat yang ke-30, dikatakan, tetapi baru saja datang anak bapak yang telah memboroskan harta kekayaan bapak. Jadi yang kedua, karakter daripada si bungsu adalah memboroskan kekayaan bapak. Boros. Suka menghambur-hamburkan uang. Untuk hal-hal yang tidak perlu. Bahkan untuk hal-hal yang berdosa. Yang tidak dikehendaki oleh bapaknya. Ini karakter daripada si bungsu. Lalu yang berikutnya, saudara-saudara sekalian, dikatakan di dalam Lukas 15 ayat 30 tadi, dikatakan, berfoya-foya. Di dalam Lukas 15. Kalau kita baca bersama-sama di dalam Lukas pasal yang ke-15, kemudian dikatakan di dalam ayat yang ke-13, dikatakan ia berfoya-foya. Suka pesta-pesta. Bahasa Jakarta dikatakan dugem. Suka clubbing. Pergi bersenang-senang di nightclub. Lalu hal yang ketiga, saudara sekalian. Dikatakan karakter yang berikutnya, dikatakan di dalam Lukas 15 ayat yang ke-30, dikatakan, tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Gemar untuk melakukan seks dengan pelacur-pelacur. Kalau boleh saya simpulkan, kelakuan daripada si bungsu adalah merupakan anak yang kurang baik. Hidupnya menduka citakan hati daripada Bapa. Nah, coba kita merenungkan diri kita sekarang. Apakah kita merupakan anak yang baik atau anak yang tidak baik di pemandangan mata daripada Allah? Renungkan diri kita sekalian. Adakah kita sudah menjadi anak yang baik di pemandangan mata Allah? Nah, di dalam perumpamaan ini lebih difokuskan kehidupan si bungsu yang diberikan sebutan sebagai the lost son, anak yang terhilang. Ia mengenal dan percaya Tuhan, namun hidupnya sesat. Itu yang dimaksud dengan anak yang terhilang. Mengaku Kristen, tapi hanya KTP, hanya Kristen, nama doang. Hidupnya tidak mencerminkan sebagai orang-orang Kristen yang sejati. Nah, kita akan merenungkan perumpamaan ini dalam 3 bagian. Yang pertama adalah keinginan untuk hidup bebas. Kalau saudara perhatikan di dalam ayat pasal 15 ayat 1-16, si bungsu
menginginkan hidup bebas dari orang tuanya. Banyak orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, namun mereka tidak menginginkan Tuhan mengatur kehidupannya. Ingin hidup sesuai dengan kehendaknya dan bukan hidup sesuai dengan kehendak daripada Allah. Dan apa yang menjadi akibatnya? Bila kita hidup tersesat dari jalan yang benar, akibatnya kita akan binasa. Nah, di dalam Lukas pasal 15 ayat 1 sampai 16 dikatakan ada permintaan kepada Bapa. Berikan kepadaku harta milik kita yang menjadi hakku. Permintaan ini merupakan ketidaksabaran bagi si bungsu untuk bebas daripada bapaknya. Dan bapaknya mengabulkan permintaan si bungsu. Walaupun mungkin menduka citakan hatinya, supaya ia merasakan akibat daripada keinginan hidup bebas, merdeka dari bapaknya. Ia membagi-bagikan harta kekayaan di antara mereka. Si sulung mendapat bagian, 2 bagian, atau 2/3 karena hak kesulungannya. Dan si bungsu hanya mendapat 1 bagian atau 1/3. Kemudian apa yang dilakukan si bungsu setelah dia mendapat bagiannya? Ia pergi ke negeri yang jauh. Tak berapa lama setelah pembagian, ia menjual seluruh bagiannya dan pergi ke negeri yang jauh, sejauh mungkin daripada bapaknya, supaya ia benar-benar bebas. Tidak lagi hidup diatur oleh bapaknya. Tidak kena marah bila melanggar perintahnya. Dan di tempat yang jauh ia bisa bebas seperti yang diinginkan hatinya. Bebas melakukan apa saja yang ia mau. Ia mulai memboroskan harta miliknya di negeri yang jauh dengan berfoya-foya, membeli barang-barang mewah di negeri yang jauh dengan atau yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Cuman hanya untuk pamer. Gila pesta. Istilah sekarang ke night club untuk bersenang-senang. Mabuk-mabukan dengan minuman keras. Ngedrak obat bius. Menikmati hubungan seks dengan pelacur-pelacur tanpa takut penyakit yang diakibatkan. Firman Tuhan mengatakan orang yang demikian hidupnya akan menjadi hamba dosa. Di dalam kitab Injil Yohanes 8 ayat 34 kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Dan orang yang menjadi hamba dosa, perhatikan. Yang pertama, jangan berharap bisa terlepas daripada kebiasaan dosa. Yang kedua, perbuatan yang baik, kebajikan, dan nama baik akan menjadi hilang. Dan yang ketiga adalah binasa. Firman Tuhan mengatakan upah dosa itu maut, yang berarti putus hubungan kita dengan Allah. Dan akibatnya binasa di dalam penghukuman Allah. Oleh karena itu, saudara sekalian, nasihat daripada Rasul Paulus di dalam Galatia 5 ayat yang pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Jadi kita merdeka karena Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ingat kata kuk adalah kayu yang dipasang
pada kerbau atau sapi untuk menarik beban. Ini nasihat bagi kita yang telah dimerdekakan dari dosa melalui kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan dosa. Jangan lagi mau menjadi hamba dosa. Tetapi nikmatilah kebebasan dari perhambaan dosa dengan hidup melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian ketika timbul kelaparan di negeri yang jauh, inflasi terjadi di negeri itu, dan harga bahan makanan menjadi mahal, dikatakan ia mulai melarat atau miskin. Uang yang tersisa tidak cukup untuk membeli makanan, sehingga harus bekerja untuk mempertahankan hidup. Ia mendapat pekerjaan menjaga babi, binatang yang najis menurut orang-orang Israel. Ia melakukannya karena lapar. Jadi pekerjaan yang najis, yang kotor dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan perut. Namun upah yang diterima tetap tidak mencukupi untuk membeli makanan. Tidak ada seorang pun yang memberinya makan. Teman-teman pesta, poranya, semuanya menghilang. Dan kita ambil kesimpulan, saudara sekalian. Teman-teman di dalam dunia, mereka akan mengelilingi kita ketika kita jaya. Ada gula, ada semut, itulah pepatahnya. Ketika kesusahan, maka semuanya akan menjauh. Tetapi ada satu sobat bagi kita sekalian yang sangat setia, tidak pernah mengkhianati kita. Namanya Yesus. Ia sobat yang setia di dalam suka dan duka. Bahkan memberikan nyawanya untuk menyelamatkan kita ketika kita berjalan menuju kepada kebinasaan yang kekal. Kita harus menjalin persahabatan dengan Dia, sobat yang setia. Dan kita tidak akan dikecewakan sedikit pun juga. Akhirnya, karena lapar terpaksa ia makan ampas babi. Saudara mengenal istilah ampas? Sisa makanan yang telah diambil sarinya, patinya. Sehingga tidak lagi berguna sebetulnya bagi manusia. Karena tidak lagi memiliki vitamin dan gizi. Dan menjadi makanan babi. Ini akibat bila kita hidup jauh dari Allah. Mau bebas-bebasan dari kehendak Allah. Akibatnya hanya penderitaan yang kita alami. Bagian yang kedua, kesadaran kembali. Terdapat di dalam Lukas 15 ayat 17 sampai 20a. Ia menyadari keadaannya. Ia menyadari kegilaannya untuk melepaskan diri daripada bapaknya. Ia menyadari bahwa hidup bebas melakukan semua hal yang menjadi larangan daripada Allah mengakibatkan bukan kebaikan yang dialami. Menghambur-hamburkan berkat untuk berfoya-foya. Untuk berpesta ria, makan minum enak,
Bahkan pesta seks yang membuatnya melarat, sehingga harus makan ampas babi. Dan semua teman-temannya menjauh. Kesadarannya kembali. Ia ingat akan bapaknya, di mana orang-orang upahan, pekerja-pekerjanya menikmati makanan yang berlimpah-limpah. Tidak kekurangan makan. Makanan yang enak. Makanan yang pantas, yang wajar. Sedangkan di negeri yang jauh, ia mati kelaparan. Timbul kesadaran untuk kembali ke rumah bapaknya. Ia menyadari bahwa ia telah berdosa terhadap surga dan Bapa dengan apa yang telah dilakukannya. Ia ingin kembali kepada bapaknya. Walaupun mungkin tidak layak lagi disebut anak dan kehilangan hak sebagai anak. Ia mau mohon belas kasihan untuk bisa makan dan hidup seperti pegawai yang lain. Lapar secara jasmani mengakibatkan tubuh mati. Tetapi ada satu kelaparan yang sangat berbahaya bagi manusia, yaitu lapar secara rohani, yang akan menyebabkan bukan kematian tubuh, tetapi juga kematian secara roh di dalam penghukuman Allah yang kekal. Roti bisa menghilangkan rasa lapar, namun tidak dapat menghilangkan lapar rohani. Makanan yang dapat menghilangkan lapar rohani dan membawa kepada kita untuk hidup kekal. Yang pertama adalah Yesus sebagai roti yang hidup. Yohanes 6 ayat 35 kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti kehidupan." Artinya roti yang dapat memberikan kehidupan. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Lapar dan haus yang membuat manusia itu binasa. Maka kalau dikatakan ia tidak akan lapar dan haus lagi, berarti dia akan hidup. Bahkan untuk selama-lamanya. Tidak ada roti di dalam dunia yang mampu membuat kita tidak lapar dan haus lagi untuk selama-lamanya. Hanya roti kehidupan, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus, yang mampu untuk membuat kita tidak lapar dan haus lagi. Roti kehidupan yang mampu memberikan kepada kita kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Yang kedua adalah firman Allah. Di dalam Matius 4 ayat yang keempat, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Firman Tuhan adalah makanan untuk hidup rohani kita. Bagaimana kita memberi makan untuk hidup rohani kita? Yaitu dengan kita bersekutu dengan Tuhan di dalam doa dan merenungkan firman-Nya yang kudus. Kemudian si bungsu ini bangkit dan pergi kepada bapaknya. Pertanyaannya, apakah bapaknya mau menerimanya? Karena dia telah menyakiti hati daripada bapa. Atau sebaliknya, bapa akan mengusirnya dan tidak akan menerimanya kembali.
Mungkin Bapa di dalam dunia akan bertindak untuk mengusir anaknya karena telah menyakiti hatinya. Tetapi Bapa kita yang di sorga tidak sama sekali. Ia mengharapkan anaknya kembali kepadanya dan kembali ke jalan yang benar. Nah, kita masuk bagian yang terakhir, sambutan Bapa kepada anak yang bungsu ini. Di dalam Lukas 15 ayat 20b sampai 32. Ketika masih jauh, ayahnya telah melihatnya, timbul belas kasihan melihat anaknya yang bungsu. Sekali lagi, timbul belas kasihan melihat anaknya yang bungsu, yang keadaannya menyedihkan. Bajunya compang-camping, kotor, bau, dan kakinya luka karena melakukan perjalanan yang jauh. Ayahnya berlari kepadanya, merangkul dan menciumnya. Inilah kasih, belas kasih daripada Allah terhadap manusia, anak-anaknya, terhadap kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Belas kasih daripada Allah terhadap anak yang terhilang, yang kembali pulang kepadanya. Dengan kasih, dengan belas kasih, ia merangkul dan menciumnya. Walaupun kotor, bau tak sedap, si bungsu memohon pengampunan kepada Bapa karena telah menyakiti hati Bapa. Dan Bapanya mengampuninya. Untuk menyambut kembalinya anak yang terhilang, ia mengadakan pesta bagi anak bungsunya. Pesta yang diadakan merupakan tanda sukacita karena anak bungsunya yang sudah dianggap mati, hidup kembali. Mati karena hidup di dalam dosa, tidak sesuai dengan kehendak Allah. Namun kembali hidup oleh karena bertobat, oleh karena percaya kepada Yesus, Tuhan dan Allah, yang telah memikul dosa-dosa manusia, supaya melalui kematiannya manusia diselamatkan. Ini sukacita daripada Bapa. Bahwa Bapa bersukacita untuk mereka yang belum mengenal Yesus dan mau mengenal dan percaya kepadanya. Bapa bersukacita bagi mereka yang hidup jauh daripadanya, yang hidup tidak menurut kehendak Allah dan mau kembali kepadanya dan mau kembali kepada jalan yang benar. Di dalam Lukas 15 ayat 10 dikatakan, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Bukan hanya Allah, tetapi seluruh penghuni sorga akan bersukacita karena ada satu orang yang bertobat dan kembali kepada Allah. Hanya satu orang sudah merupakan sukacita yang besar bagi Allah dan malaikat-malaikat yang ada di sorga.
Ia menyuruh hambanya yang kedua mengenakan jubah yang terbaik kepada si bungsu. Pakaian yang kotor, bau babi ditanggalkan. Dan dikenakan jubah yang terbaik, yang bersih. Kini penampilan si bungsu menjadi bersih. Ketika kita kembali kepadanya, Tuhan itu akan mengampuni, menyucikan dan membersihkan kita dari segala noda-noda dosa. Hanya Yesus yang mampu untuk menyucikan dan membersihkan kita. Sehingga kita boleh berdiri dan berlayak di hadapan Tuhan. Ia menyuruh hamba-hambanya mengenakan cincin pada jarinya yang menyatakan statusnya sebagai anak dan pewaris Bapa. Walaupun telah mendukacitakan hati Bapa, ia tidak di-downgrade statusnya menjadi pelayan. Allah mengasihi anak-anaknya dan menjadikan semua orang yang percaya anak-anaknya. Bagi mereka yang tersesat dan kembali kepadanya, ia tetap mengakui sebagai anak dan pewaris kerajaan surga. Sambutan Bapa yang terakhir yang menyuruh hambanya mengenakan sepatu karena perjalanan dari negeri yang jauh membuat kakinya luka. Dengan sepatu ia dapat melakukan perjalanan untuk memberitakan Injil keselamatan kepada semua orang. Karena sepatu adalah simbol kerelaan untuk memberitakan Injil. Sesuai dengan yang tertulis di dalam Efesus 6 ayat 15. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Tidak dipaksa. Tetapi ini titah daripada Tuhan. Kalau kita mau dengar-dengaran sama Tuhan, maka kita harus mematuhi apa yang menjadi perintah daripada Tuhan. Memberitakan Injil, kabar kesukaan tentang Kristus kepada setiap orang. Karena hati daripada Tuhan tidak menghendaki ada seorang pun binasa. Tuhan menghendaki supaya semua orang dapat diselamatkan. Yang terakhir, Bapa menjamin si sulung bahwa kasih daripada Bapa itu sama terhadap anak-anaknya. Dan dia mengharapkan si sulung juga bersukacita. Karena adiknya yang telah mati hidup kembali. Adiknya yang sudah hilang di negeri yang jauh kembali pulang. Melalui firman ini ada dua hal yang saya hendak utarakan. Yang pertama, hiduplah dekat dengan Allah. Di dalam Kristus Yesus, lakukan kehendaknya. Hanya hidup dekat dengan Allah. Ada ketenangan jiwa. Tidak ada kekhawatiran, ketakutan. Yang ada ketenangan di dalam hati kita. Ada keselamatan yang kekal. Dekat dengan Allah, segala keperluan Tuhan akan penuhi dalam kehidupan kita. Ada pertolongan ketika kesesakan datang. Ada perlindungan dari badai yang mengamuk. Ada jalan keluar ketika pencobaan datang. Hal yang kedua saya hendak utarakan. Kembalilah kepada Allah. Bagi mereka yang sudah hidup jauh daripada Allah. Karena jauh daripada Allah, jauh daripada kehendaknya, tidak mendatangkan kebaikan, hanya kesengsaraan bagi umat manusia. Dan bagi orang-orang yang sudah percaya, tapi hidup jauh daripada Allah.
kembalilah kepada Allah. Ia menunggumu. Amin. Mari kita masuk dalam doa bersama-sama. Bertobatlah dan balik pada Bapa. Dia membuka dengan kesetiaannya. Tuhan siap mengampuni dosamu. Oh, baliklah pada apa? Oh, baliklah pada Bapa. Jangan lambat, hai sobatku. Tuhan tunggu kepadamu. Oh, baliklah pada Bapa. Bertobatlah dan balik pada Bapa. Dia tunggu kau dengan kesetiaannya. Tuhan siap mengampuni dosamu. Oh, baliklah pada Bapa. Oh, baliklah pada Bapa. Jangan lambat, hai sobatku. Tuhan tunggu kepadamu. Oh, baliklah pada Bapa. Oh, baliklah pada Bapa. Jangan lambat, hai sobatku. Tuhan tunggu kepadamu. Oh, baliklah pada Bapa. Oh, baliklah pada Bapa. Oh, baliklah pada Bapa. Haleluya. Biarlah kami yang mungkin hidup jauh daripada Engkau. Ya Tuhan. Oleh karena wabah penyakit COVID-19 yang terjadi. Dan kami merasakan waktu-waktu yang kami mungkin tidak lagi memperdulikan untuk hidup dekat dengan Engkau. Yang membuat iman kami menjadi setback, mundur ke belakang. Ampunilah kami, Bapa. Kalau setiap hari Tuhan, kami hanya menghambur-hamburkan waktu untuk hal-hal yang lain, untuk kesibukan kami. Tapi kami melupakan waktu untuk bersekutu dengan Engkau. Biarlah Tuhan mengampuni kami. Kami ingin tetap Tuhan hidup dekat dengan Engkau. Karena kami tahu bahwa hidup dekat dengan Engkau
kami mendapatkan banyak berkat kebaikan yang daripada Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah melalui firman ini, maka firman ini akan membuat kami kembali kepada Engkau. Dan kami menyerahkan juga pada kesempatan ini seluruh jemaat-Mu yang datang dengan membawa beban-beban yang mengikuti kebaktian pada saat ini live streaming. Biarlah Tuhan berikan kemenangan. Engkau jamah yang lemah dikuatkan Bapa. Dan yang pada saat ini mengalami masalah, Engkau berikan jalan keluar. Yang saat ini tidak memiliki pekerjaan, marilah Engkau membuka jalan itu Tuhan. Kami mau serahkan segenap anak-anak-Mu, semuanya diberkati. Dan kami serahkan juga saat ini Bapa, kami ingat untuk pemilihan umum di Amerika yang sudah sangat mendekat, bahkan beberapa state sudah melakukan pemilihan umum ini. Kami mau serahkan dalam tangan Tuhan. Sekali lagi, jauhkan daripada segala keributan, kekacauan. Tetapi sekali lagi Bapa, kami mohon kepada Engkau supaya Engkau memberikan damai sejahtera di dalam negara ini. Karena kami tahu bahwa pilihan-Mu tidak akan pernah salah. Karena manusia melihat akan luar, tetapi Tuhanlah yang melihat hati manusia. Engkau akan memilih seorang pemimpin yang cocok dengan hati daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk Indonesia. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan tolong Jokowi dan para menteri supaya mampu mengatasi segala masalah di Indonesia. Baik demo-demo yang marak, demikian juga masalah wabah penyakit COVID-19 supaya segera dapat diatasi. Demikian juga masalah ekonomi daripada Indonesia. Tolonglah Bapa. Banyak orang yang mengeluh karena permasalahan ekonomi. Banyak orang yang menjadi miskin karena masalah ekonomi Bapa. Karena wabah penyakit COVID-19. Kami mau serahkan dalam tangan Tuhan. Gerakkan kembali Bapa. Berkati perekonomian Indonesia. Supaya semuanya boleh merasakan kesejahteraan daripada Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan-Mu. Dan akhirnya saudara sekalian, biarlah saudara angkat tangan saudara. Terimalah anugerah berkat daripada Tuhan. Akhir kebaktian ini akan menyertai engkau. Menyertai pada minggu ini. Menyertai pekerjaanmu. Menyertai apapun yang engkau lakukan. Kasih daripada Allah Bapa. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Menyertai engkau. Saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Semua mengatakan amin. Akhirnya saya dan istri mengucapkan Tuhan memberkati sampai berjumpa lagi. Bye.